أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Permata Kolbu di acara Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Buat pemirsa yang lagi sedih, lagi galau, lagi ada masalah, boleh berbagi cerita dengan kita di sini. Caranya gampang banget. Tinggal kirim video, terus upload di Instagram. Jangan lupa mention kita di @tomboatirtv atau jangan lupa follow Instagram kita tomboatirtv. Dan tadi di awal acara sudah dibuka dengan pembacaan surat Ali Imran 133 sampai dengan 135 oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Sebelum beliau melanjutkan tausiah dengan tema keajaiban sedekah, sudah ada bintang tamu kita di pagi ini, yaitu Mas Iman Jerox. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Iman? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Nah, sebelum saya ngobrol lagi dengan Mas Iman, ada baiknya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para pemirsa dimanapun anda berada, seluruh jamaah insyaAllah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Islam menganjurkan agar senantiasa melakukan kebaikan dan memberikan ganjaran dan pahala yang besar atas kebaikan yang kita lakukan. Maka di antara anjuran yang dianjurkan oleh Islam adalah kita bersedekah. Bersedekah itu apa? Adalah kita memberikan orang lain sebagian daripada harta kita maupun tenaga kita, dan dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbagi kepada orang lain sebagian dari harta kita, tidak mengharapkan terima kasih atau ucapan-ucapan yang indah atau pujian, melainkan kita mengharapkan ampunan dan ridhonya Allah. Kita mengharapkan Allah membalas kita di akhirat nanti dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
berarti sedekah itu adalah sebuah hal yang senantiasa dianjurkan dalam Islam untuk kita mengerjakannya, untuk melakukannya. Maka dianjurkan untuk kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan albir. Sebagian ulama tafsir mengatakan albir itu adalah al-jannah, surganya Allah. Ada yang bilang albir itu kebaikan, apapun itu kebaikan. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, ridhonya Allah, surganya Allah, melainkan kalian berinfak dengan apa yang kalian cintai. Kalau kita memberikan kepada saudara kita apa yang kita cintai, insya Allah kita senantiasa akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di banyak hadis, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum." Berinfaklah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian menghampiri kita. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang itu meminta, "Ya Rabb, kenapa engkau tidak menunda aku sebentar saja?" Kenapa dia minta ditunda? Agar dia berinfak, bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Kata ulama, kalau orang sudah di alam barzakh ingin kembali ke dunia, bukan untuk melakukan haji, umrah atau ayat lain-lain, akan tetapi untuk kembali ke dunia untuk berinfak dan bersedekah. Kata ulama, mengapa? Saking besar pahala yang dia temukan di alam barzakhnya. Bukti atas keimanan kita adalah kita senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu. Was-sadaqatu burhan. Nabi mengatakan as-salatu nur. Salat itu adalah apa? Cahaya buat kita. Dan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan apa? Bukti atas kebenaran kita bahwa kita ini orang muslim. Maka as-sadaqah itu diambil dari kalimat sidq, sad, dal dan qaf. Sad dan dal, qaf. Itu asal dari kalimat jujur. Sidq, kejujuran. Orang yang jujur dalam imannya berarti dia melakukan sedekah itu membuktikan bahwa dia orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan apapun dari kita, sampai Allah janji akan membalas pahala dan perbuatan kita. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, kalau orang sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau, dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali apa? 3. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kita menerima ilmu, berbagi ilmu, insya Allah semua akan bermanfaat buat kita. Yang kedua adalah sedekah jariyah, pahala yang mengalir. Berarti kita udah meninggal masih diberikan pahala. Loh, kenapa ya Rob? Karena itu pahala amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Apalagi orang yang berwakaf, orang yang mewakafkan Quran, karpet, lampu, pesantren, tanah, apapun bentuk wakafnya, maka orang tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Maka dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Dan Nabi SAW mengatakan, sedekah itu memadam apa? Amarahannya Allah. Kalau kita bersedekah, itu memadamkan amarahannya Allah, menahan amarahannya Allah. Ya, sampai ada ulama namanya Ibnu Abil Ja'ad, bahwa sedekah itu menolak 70 bab pintu daripada keburukan, daripada musibah. Nggak harus bersedekah dengan yang besar makin bagus. Akan tetapi sesuai kemampuan, tapi syaratnya cuma satu. Syaratnya apa? Harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Jangan diungkit-ungkit. Ingat ya, dulu saya bagi ini, dulu saya kasih ini. Pak Haji sudah berinfak belum? Kata beliau, alhamdulillah sudah dibantu masjid dan musala dekat rumah. Saya nggak mau ngomong sih, baru 20 juta saja. Astagfirullah, nggak mau ngomong lagi katanya. Maka bersedekah itu adalah pahala yang mengalir. Di masa hidup kita, Allah berkahi usia kita, wafatkan kita husnul khatimah. Di akhirat nanti kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu
sampai ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Siapakah mereka? Di antara 7 ini, rajulun tasaddaqa bisadaqah, orang yang berinfak, bersedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia keluarkan. Bukan Allah itu butuh uang enggak? Allah tidak butuh uang kita, Allah tidak butuh salat kita, tapi kita yang membutuhkan sedekah infak kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah akan memberikan naungannya bagi mereka yang berinfak sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang dia lakukan oleh tangan kanan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Ini sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai amal ibadah kita. Nanti kita akan bahas lebih dalam insya-Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. هوده كوثر ورواه، شربة لدوايا، يرويني يا حبيبي يا طبيب البرايا، أنت لي بلسم وشفاء. أوه يرويني يا حبيبي يا طبيب البرايا، أنت لي بلسم وشفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa di pagi hari ini di Masjid Permata Kolbu. Saya kan absen dulu nih. Pertama, Majelis Taklim Muslimat NU Kasomalang Subang. Assalamualaikum. Cantik-cantik banget, masya Allah. Yang kedua, Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ulu Jami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik-cantik juga nih kayaknya nih teman-teman dari Syahrini nih kayaknya ya. Yang ketiga, Majelis Taklim Al-Istiqomah Kedoya Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terakhir adalah Majelis Taklim Nurul Ikhlas di Daan Mogot. Assalamualaikum. Kalau begitu kita berteriak bersama, Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah, berarti ibu semangat ya. Tadi di awal acara kan sudah dengarkan tausiah dari Syekh Ahmad tentang keajaiban sedekah. Nah kebetulan sebelah kanan saya ini udah ada bintang tamu yang ganteng, Mas Iman. Udah siapin dengar tausiah yang kedua? Kita mulai ya Bu. Syekh Ahmad, tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini memiliki keajaiban yang begitu sangat indah dan sangat luas. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah itu mencegah kita dari api neraka jahanam. Nabi mengatakan dalam hadisnya, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Waspadalah, jagalah, peliharalah diri kalian dari api neraka jahanam walaupun dengan sebutir kurma. Coba bayangkan, kita dengan sebutir kurma, satu kurma saja, kita bisa mencegah diri kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan orang yang bersedekah dan berinfak nggak bakalan hartanya berkurang. Menurut penglihatan kita orang manusia di dunia berkurang, tapi menurut Allah bertambah. Maka Nabi bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Harta yang dikeluarkan sedekahnya nggak bakalan berkurang. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha."
Ambillah wahai Muhammad sedekah, yang dimaksud di sini zakat. Sedekah tutahhiruhum, engkau mensucikan hati mereka. Wa tuzakkihim biha. Artinya apa? Allah mensucikan kita dalam dua hal. Mensucikan hati kita agar bersih dari sifat kikir dan bakhil. Yang kedua, mensucikan harta kita. Karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya khususnya, itu harta yang tidak ada keberkahannya. Kenapa? Karena ada kewajiban dan hak Allah yang dia harus segera tunaikan, yang harus dia segera berikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Sampai ulama mengatakan, di neraka ada salah satu pohon, atau mereka mengatakan bahwa orang kikir itu perumpamaan seperti pohon. Kemudian pohon tersebut salah satu rantingnya itu ada di dalam dunia. Ini pohonnya ada di neraka, tapi salah satu rantingnya itu ada di dalam dunia. Dan rantingnya itu dari apa? Sifat kikir dan bakhil. Maka siapapun punya sifat itu, ranting tersebut akan menarik dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan kebaikan dan orang dermawan itu seperti pohon yang ada dalam surga, dan semua orang yang melakukan kebaikan akan ditarik oleh ranting tersebut sampai masuk ke dalam surganya Allah. Sampai ada salah satu ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Ada seseorang yang datang, wahai imam, aku punya penyakit di kaki saya, di lutut saya ini, dan itu keluar darah terus. Penyakit ini tidak ada obatnya selama 5 atau 7 tahun, tidak pernah sembuh. Dan saya sudah berobat kepada semua dokter. Apa kata beliau? Kalau engkau mau ini darah itu berhenti atau luka kamu ini disembuhkan oleh Allah, silahkan cari tempat yang orang membutuhkan air di situ. Kalau ada di situ orang membutuhkan air, gali sumur di situ. Ketika engkau menggali sumur, nanti akan keluar air dan Allah akan menahan darah yang keluar di sini. Ternyata beliau lakukan fabari abi idznillah. Lalu Allah sembuhkan dengan kemuliaan apa? Dia bersedekah dan berinfak, apalagi mewakafkan. Sumur tersebut digali untuk orang-orang yang membutuhkan hal-hal tersebut. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini adalah hal yang mestinya kita rutinitas kita melakukannya. Sedekah terbaik adalah untuk keluarga kita. Untuk siapa? Keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Karena kalau kita bersedekah berinfak kepada keluarga kita dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim, betul? Maka kalau kita berikan kepada orang yang dekat dengan kita lebih bagus daripada orang yang jauh. Maka kalau kita berbagi infak sedekah kita kepada orang yang berhak mendapatkan sedekah kita ini, insya Allah akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu, bahkan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu. Sampai Allah dalam Al-Quran menganjurkan, dalam hadis menganjurkan agar senantiasa rajin bersedekah, rajin berinfak. Bahkan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus setiap hari kalau bisa apapun 1.000, 2.000, 5.000 apapun, setiap 2 hari sekali, setiap minggu sekali. Kenapa? Ini saya bilang, kita selalu memikirkan rekening duniawi kita, tapi tidak pernah kita memikirkan rekening ukhrawi kita. Ukhrawi kita adalah rekening kita di akhirat. Kita simpan bertambah dan bunganya itu halal. Tambahan yang Allah berikan, kita cuma berinfak 1.000, akhirnya ditambahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak disebut apa? Riba. Kenapa? Kalau di dunia kita simpan uang, ada bunga masuk, itu disebut riba dan haram kita mengambilnya. Tapi kalau di akhirat balah ditambahkan, itu sebuah keberkahan buat kita semuanya. Ya, terima kasih Syekh. Tadi kita udah dengarkan tausiah dari Syekh Ahmad. Mau saya recap nih. Fungsi sedekah mensucikan. Satu, yang pertama apa Bu? Hati. Yang kedua Berarti ibu semuanya fokus mendengarkan. Senang sekali saya hari ini. Dan ngobrol-ngobrol soal sedekah, keajaibannya kita pengen share nih sama bintang tamu kita, Mas Iman. Seperti apa sih pengalaman tentang keajaiban sedekah yang pernah Mas Iman alami selama ini? Kalau bilang keajaiban sedekah, ya banyak sih sebenarnya. Karena kehidupan ini pun ada sebuah keajaiban gitu kan. Pertama mungkin kalau dari pengalaman pribadi yang mungkin kita juga berguru pada guru kita kan mendapatkan suatu ilmu gitu kan. Pada saat kita melaksanakan amalan yang diberikan dari guru kita, jika ada suatu hal yang was-was apa segala macam, bersedekahlah gitu kan. Lalu kita laksanakan itu, akhirnya pada saat kita melakukan amalan lagi, hilanglah was-was itu gitu kan. Ya ditambah lagi mungkin sama
apa namanya ya, hal-hal yang bisa kayak sakit gitu kan. Contoh misalkan anak kita lagi sakit panas gitu kan. Ya kita ini aja apa namanya, mungkin kita terapkan gitu ya, kita coba bersedekah gitu kan, bersedekah dengan ya cara sebisa kita gitu kan. Mungkin dengan mengirimkan apa namanya doa yang pahala diberikan kepada Rasulullah SAW gitu kan sebenarnya. Terus lalu kita sedekah dan kita minumkan air doa itu juga kepada anak kita gitu kan. Alhamdulillah sih ya ada khasiatnya lah. Ada khasiatnya. Ya. Nah ini buat Mas Iman, kebetulan sekarang kita bersama guru kita nih, Syekh Ahmad Al-Misri. Saya kasih kesempatan buat Mas Iman untuk bertanya sama guru kita. Silakan. Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau bertanya, kira-kira sedekah yang paling utama itu bagaimana Syekh? Sedekah yang paling utama di dalam Islam adalah pertama yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Sedekah terbaik kita yang ada di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sedekah yang kita lakukan selepas ibadah. Ya. Berarti ibadah kita ini mendorong kita untuk berinfak dan bersedekah, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian sedekah yang paling dicintai oleh Allah adalah sedekah yang kita lakukan diam-diam, dirahasiakan, tidak diketahui oleh pasangan kita. Suami tidak mengetahui atau istri tidak mengetahui suaminya berinfak bersedekah, dan sebaliknya istrinya juga. Maka kita berinfak bersedekah masing-masing dan dalam kondisi diam-diam. Kenapa? Karena tidak perlu imbalan dari orang, pahala dari orang, pujian dari orang, terima kasih dari orang. Tidak, itu rahasia. Kadang-kadang ibu kalau kotak infak lewat, ada uang rezeki 50.000, itu masukin uang 2.000, 1.000. Kenapa? Biar lebih merahasiakan sedekahnya, agar senantiasa merahasiakan ibadah kita. Jangan dipamer-pamerin ibadah. Pas kotak infak lewat 50.000 ditarik, diiniin, diginiin, diapain, baru dimasukin. Mau kasih tahu orang bahwa dia sedang berinfak paling besar 50.000. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga kita. Karena itu dihitung pahalanya dua kali. Pertama adalah pahala kita bersedekah, yang kedua adalah pahala kita menyambung tali silaturahim sama keluarga kita. Maka itulah sedekah yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallah. Jawabannya puas? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah puas, saya mau nanya nih sama Syekh Ahmad. Saya pernah baca bahwa orang-orang yang sudah meninggal, ketika diminta untuk hidup kembali ke dunia, katanya amalan yang paling mereka ingin lakukan adalah sedekah. Benar atau enggak sih? Nah, jangan dijawab dulu saya kalau begitu. Buat pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب قرب الحبيب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Masih di acara kajian pagi ini, Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati.
Pemirsa, masih bersama saya Ahmad Al-Misri bersama bintang tamu kita Iman J-Rock, seorang gitaris dari band J-Rock. Dan buat pemirsa di rumah, sekarang kita udah ada di segmen 3. Saya hanya mengingatkan bahwa tema kita pagi ini adalah keajaiban sedekah. Dan buat pemirsa yang punya masalah, yang lagi galau, yang lagi sedih, gundah gulana, pokoknya apapun boleh berbagi cerita di sini. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal kirim video, upload di media sosial, Instagram, jangan lupa di mention @tomboati_rtv, dan jangan lupa follow Instagram juga @tomboati_rtv. Dan kita kembali lagi bersama saya Ahmad. Ahmad, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Ketika yang namanya orang-orang udah pada ada yang meninggal, terus diberi kesempatan sama Allah untuk hidup kembali, amalan yang paling ingin mereka lakukan selain sholat adalah sedekah. Mungkin si Ahmad bisa menjelaskannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah, amalan yang dipilih orang yang sudah meninggal dunia kalau diberikan kesempatan kembali ke dunia adalah bersedekah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Surat Al-Munafiqun 11 ayat. Ini ayat yang ke-10. Allah menjelaskan Subhanahu wa taala bahwasannya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jika engkau menunda aku, memberikan aku kesempatan kembali ke dunia, aku akan bersedekah dan menjadi orang saleh. Sampai sebagian amalan juga dalam hadis Nabi, orang yang sudah berjihad, orang yang sudah meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid, dia berharap kembali ke dunia lagi, tetapi Allah mengatakan, saya sudah menetapkan bagi semua makhlukku yang sudah meninggal, maka tidak akan kembali ke dunia lagi. Berarti tidak ada yang ketakenan namanya mati mati suri, itu nggak ada. Kenapa? Orang yang sudah meninggal sudah nggak akan kembali, ya. Orang yang sudah wafat tidak akan kembali ke dunia lagi. Karena itu ketetapan Allah. Yang berhak kembali dulu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika terjadi perdebatan antara sahabat, mestinya Allah bangkitkan Nabi kembali, tetapi tidak. Kalau orang yang sudah wafat meninggal dunia tidak bakalan bangkit sampai ke hari kebangkitan kita, ya, sampai kita semua bangkit dari alam kubur. Maka orang yang sudah wafat meninggal dunia berharap kembali ke dunia untuk apa? Berinfak, bersedekah, dan menjadi orang yang soleh. Ya, syukuran saya atas jawabannya. Ini saya dan Mas Iman, saya akan beri waktu kesempatan buat para jemaah yang ada di Masjid Permata Kolbu ini untuk bertanya kepada si Ahmad. Kalau begitu, saya mau nanya sama ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya sama si Ahmad? Saya. Silakan buat Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia. Dari Majlis Talim Nurul Ikhlas Wulu Jami. Saya mau bertanya dengan Syekh. Siap. Tadi kan Syekh mengatakan kita harus selalu bersedekah, ya. Itu bagaimana untuk mensiasatinya di saat kita harus bersedekah tapi perekonomian di rumah tangga kita sedang menurun gitu, Syekh. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, si ibu teh pengennya teh sedekah gitu, tapi atasnya teh aya kumaha tuh seh. Ngomong apa ini ya? Rumi. Kalau beliau ini, kita punya permasalahan ekonomi, dalam keadaan susah maupun senang tetap sedekah jalan. Sekecil apapun tetap sedekah jalan. Kenapa? Karena yang mengatasi persoalan permasalahan ekonomi kita pasti dengan sedekah. Maka tadi ayat yang saya baca di awal, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri mereka yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi, ayat 133, 134, ya. Ciri-ciri mereka adalah yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kenapa? Dalam keadaan senang dapat rezeki berinfak, dalam keadaan susah aja masih berinfak. Seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika didatangi oleh seorang miskin, siang hari datang atau sore hari. Akhirnya Sayyidah Aisyah cuma punya satu makanan saja. Apakah itu kurma atau roti dan seterusnya. Orang minta kepada beliau. Akhirnya khadimnya, pelayannya Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah menyuruh ambil tu makanan kasih ke beliau.
ya, kasih ke beliau. Akhirnya pelayannya mengatakan, wahai Ummul Mukminin, kalau saya berikan kepada dia, engkau nanti berbuka puasa dengan apa? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kasih dan Allah yang ngatur. Ketika sudah diberi, alhamdulillah, pas sebelum maghrib ada yang kirim pahanya kambing kepada beliau. Bayangkan, yang tadi cuma ada sekedar makan kurma atau cuma makan roti dan seterusnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih besar. Maka kalau ekonomi kita sedang menurun, boleh kita berinfak walaupun sekecil apapun. Kenapa? Karena dengan niat, ya Allah, walaupun saya dalam keadaan susah, tetapi saya mau berbagi karena ada yang lebih susah lagi. Ya Allah, saya bisa dapat makan sehari ini, makanan hari ini saya dapat, yang lain belum, maka saya berbagi kepada orang lain. Maka jangan mikirin masalah ekonomi kita, Allah yang ngatur, Allah yang ngatur rezeki. Burung saja sudah yakin rezekinya ada, apalagi dengan kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rajin berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki ekonomi kita dan urusan rumah tangga kita, dan Allah limpahkan kepada kita rezeki yang berkah dan halal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Syukron, saya jawabannya gimana Ibu Fatia? Alhamdulillah. Puas Bu? Puas. Berarti sah ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, saya kasih kesempatan kedua buat ibu-ibu yang mau bertanya. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi dari Masjid Al-Ikhlas dan Mogot. Saya mau bertanya, Syekh, apa boleh kita bersedekah tetapi mengharapkan imbalan berlipat-lipat dari Allah? Dengan niat misalnya kita mau sukses, harus sedekah nih biar sukses. Kita mau naik jabatan, apa kita biar istilahnya lulus sekolah gitu. Apa boleh nggak gitu niatnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab, saya pengen nanya sama Ibu. Ibu pengen naik pangkat apa, Bu? Jadi bapak rumah tangga. Oh iya. Saya boleh dijawab saya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita berbuat kebaikan, kita pasti mengharapkan minimal ridhonya Allah. Maka tujuan kita berinfak, bersedekah, salat, ibadah, apapun itu bentuk kebaikan ibadah, kita semua mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu. Kalau mengharapkan lebih dari Allah itu kan terserah, kan itu Allah Sang Khalik. Kalau kita tidak berharap kepada Allah, kita berharap ke siapa? Kalau tidak meminta kepada Allah, minta kepada siapa? Maka harapan kita penuh kepada siapa? Allah. Semua permohonan kita, doa kita, hajat kita, apapun kita bersandar kepada siapa? Allah. Tidak kepada siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, tujuan kita hidup ibadah, kita hidup di dunia ini hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau orang berinfak, bersedekah untuk mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita minta, Allah sudah kasih. Ada yang bilang, beliau tadi bilang, berinfak, bersedekah demi mendapatkan keberhasilan, kesuksesan atau mendapatkan jabatan, kan boleh selama tujuan kita ini baik dan dalam tanda kurung ridhonya Allah. Apapun itu, keturunan, istri salihah, jodoh yang baik, tetangga yang baik, pekerjaan yang baik, apapun itu, maka kita berharap senantiasa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat, dan setiap orang akan memperoleh pahala sebagaimana niatnya. Kalau niat kita baik, insya Allah baik. Maka ibu-ibu, subhanallah, dan pemirsa juga, kalau punya niat, tujuan, maka kita bilang selalu kalau bersedekah disertakan niat kita, ya. Usahakan ada niat dari diri kita. Kenapa? Ada yang mungkin berinfak biar usahanya lancar, biar istrinya sehat, biar orang tuanya sehat, anaknya menjadi anak yang baik, apapun, mendapatkan jabatan, selama itu baik, alhamdulillah. Tetapi seperti doa, kalau berdoa yang baik Allah terima. Tetapi kalau berdoa yang buruk, memutuskan telesurut, ya Allah aku nggak mau ketemu saudaraku lagi, bikin kesal terus. Ya Allah suami saya ini bikin kesal terus. Itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena kriterianya adalah permintaan tujuan yang haram dan buruk. Nah, maka ibu insya Allah boleh minta jabatan. Ibu mau jadi apa lagi?
Udah tua mau apa lagi? Ya, sekarang ibu rumah tangga mau jadi apa? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah diberikan apa yang ibu cita-citakan dan pemirsa dan jamaah semuanya. Kita mengharapkan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, rezeki kita lancar, usaha kita lancar, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita menjadi anak hafal Al-Quran, Allah tambahkan rezeki dan usia kita. Mau ditambahkan apa lagi Bu? Udah cukup segitu ya. Tambah cantik saya. Ya? Tambah cantik. Ya Rob, kalau pakai bedak insya Allah tambah cantik. Siap. Ya, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bertanya tadi, dan kepada Syekh Ahmad nih ternyata yang bertanya bukan cuma jamaah yang ada di Permata Kolbu aja. Ternyata jamaah yang ada di rumah mengirimkan video ini pada kita mau bertanya sama saya. Kalau begitu langsung kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Saker. Ustadz, saya mau curhat. Maaf sebelumnya. Bukan saya sombong. Saya sering sedekah, alhamdulillah. Masih bisa bantu orang-orang yang kurang mampu. Bukan hanya bersedekah juga, alhamdulillah menjalankan dengan baik. Tapi kenapa Ustadz? Saya merasa rezeki masih seret saja. Semua kewajiban saya jalankan. Apa yang harus saya perbuat lagi? Saya Ustadz, agar rezeki saya dipermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kajian pagi ini, Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Masih bersama ibu-ibu yang semangat dan cantik-cantik pagi ini. Dan masih bersama pemirsa juga tentunya kami mengharapkan kembali kiriman video Anda yang ingin bertanya, yang lagi sedih, yang lagi galau, yang ingin solusi dari masalahnya, langsung kirim video. Dan jangan lupa mention @tombohati RTV. Dan kembali lagi ke pertanyaan di video tadi, Syekh. Dia bilang tadi banyak sekali dia sudah melakukan kebaikan tapi rezekinya tetap seret. Mungkin kerannya kurang gede kali saya dibukanya kali biar seret itu. Biar seretnya hilang, seperti apa ibadah-ibadah apa lagi yang harus dilakukan selain dari sedekah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita berinfak dan rezeki kita tidak bertambah, berarti ada yang salah bersama diri kita. Ya, ada apa? Apakah bisa bertambah rezeki kita itu atau uang yang kita infakkan itu uang haram, atau karena ketika infak kita tidak ikhlas? Betul? Karena uang yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau tidak ikhlas Allah tidak bakalan terima. Karena salah satu diterima amal ibadah kita dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan." Orang yang ingin mengharapkan ridha Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, ya, dan beramal saleh, maka harus dia ikhlas. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir surat Al-Kahfi ayat 110, bahwasannya orang tersebut harus ikhlas dalam amal ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang ketiga, bisa jadi dia berinfak, bersedekah bukan karena kecil atau besar, akan tetapi Allah menahan dia dulu. Kenapa? Karena Allah khawatir hamba tersebut kalau dia berinfak dan bersedekah, lalu dia dapat apa yang dia inginkan, hilang, gak mau infak sedekah lagi, betul? Maka tadi hadis athar yang saya sampaikan, Jibril bilang, "Ya Rabb, fulan minta kepada engkau, kenapa gak dikasih?" Kata Allah, "Ya Jibril, utruku fa inni uhibbu an asma'a sautah." Wahai Jibril, biarkan dia karena aku senang mendengar suaranya. Karena banyak orang begitu, kalau sudah dapat jodoh nggak sholat malam lagi,
Kalau usahanya lancar, udah nggak sedekah lagi. Janji sama orang mau bantu, mau infak, mau sedekah, insya Allah ibu, kalau saya dapat rezeki, saya bagi 2 juta, saya bagi 1 juta. Pas dia dapat, lupa, nauzubillah min. Maka karena dia ingkar janji dan dia lupa sama janjinya, maka hartanya tidak akan bertambah, rezekinya tidak akan berkah. Mudah-mudahan yang kirim video tadi bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukron saya atas jawabannya. Mudah-mudahan penanya yang mengirimkan videonya terpuaskan dengan jawaban dari Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, sekarang dari tadi saya lihat nih bintang tamu kita diemin aja, nggak ditanya-tanya, nggak dicolek-colek, nggak diapa-apain ini. Saya kasih kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Tapi ingat Bu ya, nanya nggak boleh minta nomor telepon. Nggak bisa minta transferin, nggak boleh. Kalau begitu saya sekali lagi kasih kesempatan yang mau bertanya sama Mas Iman Jerok. Angkat tangannya. Yang depan saya kalau begitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vita dari Majelis Taklim Yayasan Hasanah Kebajikan Kelapa II, Kebun Jeruk. Kebun Jeruk. Mas Imam, saya mau bertanya, apa makna arti tentang sedekah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iman. Waduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makna sedekah untuk saya mungkin sangat istimewa sekali ya. Karena sedekah itu merupakan amalan yang sangat dahsyat. Bahkan itu juga bisa menjadi membentengi kita atau memberikan naungan kita pada saat di padang mahsyar. Betul gitu. Dan juga ya intinya sih kita juga diajarkan sama guru-guru kita untuk selalu bersedekah gitu kan. Karena pasti ada manfaatnya dan juga itu akan kembali lagi kepada kita. Ya bahkan tadi dijelaskan juga oleh Syekh juga orang yang sudah meninggal pun jika dihidupkan kembali akan mintanya untuk bisa bersedekah gitu. Itu berarti sedekah itu dahsyat sekali lah. Katanya sedekah itu dahsyat Bu, kata Mas Iman. Nih buat semuanya mumpung belum kita menempati waktu 1 jam nih Syekh. Di akhir kajian ini saya ingin bertanya kepada Syekh, ketika kita melakukan yang namanya sedekah itu kan harus dengan ikhlas. Nah jujur buat ibu-ibu juga, saya tuh paling belajar ikhlas tuh kayaknya susah ya Bu ya. Saya sendiri ketika mungkin melakukan yang namanya pahala sedekah, ada sedikit takutnya saya tuh ada riya, sombong, yang ada pahala kita kan nggak ada. Nah saya sendiri buat motivasi buat kita di sini dalam kajian ini, apa sih yang harus kita lakukan paling tidak yang namanya belajar ikhlas itu di dalam bersedekah? Kalau mau bersedekah, mau ikhlas, sedekah dan lupakan. Jangan ingat, sedekah yang kita lupakan, yang kita tidak ungkit-ungkit, yang kita lupa, itu pahalanya mengalir. Daripada sedekah yang kita masih ingat, kita pernah bantu fulan, pas kita ketemu, digituin, benar kan? Atau ketika dia berbicara merasa tinggi hati atau apa, ingat ya, saya dulu, Nah, itu berarti apa? Mengingatkan kebaikan, ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Sedangkan kita mestinya kalau mau ikhlas, disebut orang ikhlas, kita berusaha untuk infak, sedekah, lupa. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syekh, kalau begitu kita ambil kesimpulan dari kajian kita di pagi ini. Pada Syekh. Para jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, bersedekah adalah kita mendapatkan naungan Allah. Bersedekah kita akan dibawa naungan sedekah kita di hari kiamat. Bersedekah kita bisa berobat dengan bersedekah. Kita punya orang sakit, keluarga yang sakit, kita segera obatin mereka dengan bersedekah. Kemudian kalau kita ingin ditambahkan rizkinya, fahuwa yukhlifu, Allah akan mengganti rizki kita yang kita sudah keluarkan, Allah akan ganti. Dan kalau kita minta agar didoakan oleh malaikat setiap pagi, ada malaikat mendoakan orang yang berinfak dan bersedekah pada hari tersebut, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berkahi orang yang berinfak dan ganti rizki yang dia keluarkan. Dan ada doa dari malaikat bagi mereka yang tidak pernah mau berinfak dan mau bersedekah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah musnahkanlah dia, apakah orangnya atau hartanya dimusnahkan, dua-duanya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita biar sering bersedekah dan ikhlas agar mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Syukron Syekh atas tausiahnya hari ini, penjabaran ilmunya, dan tentunya mudah-mudahan buat Mas Iman juga terima kasih sudah menyediakan waktunya di sini. Terima kasih sekali lagi buat para jamaah di sini ya. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan yang paling penting adalah kita menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Tombo Ati, insya Allah selalu di hati setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Untuk penutup acara, saya persilakan kepada Syekh Ahmad untuk membacakan doa. Marilah kita para pemirsa dan jemaah semuanya mengangkat dua telapak tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في البدن وبركة في الرزق. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah keberkahan dan rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Mujib doa as-sailin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal yang berkah. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang Kau ridha, yang Kau cinta, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan agar senantiasa kami setiap hari mendapatkan rizki yang halal yang berkah. Ya Allah, jadikan semua rizki yang Kau berikan, titipkan kepada kami rizki yang halal dan berkah. Untuk kami dan anggota keluarga kami, Ya Allah. Mudahkan kami agar senantiasa memberikan istri, anak, keturunan kami dari rezeki yang halal, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tumbuhkanlah darah daging mereka dari harta yang halal, Ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, Ya Allah. Jauhkan kami dari harta yang haram, Ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa arzaqina. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.